Bang, siapa kira-kira backingnya ini bang? Siapa backingnya Ergelino bang? Arya ini pura-pura gak tahu, padahal tahu. Gak kan biar jelas bang sebenarnya siapa. Begitu kuatnya sampai Ka'bah aja bisa lewat gitu loh. Waktu kami memberikan penjelasan di pansus DPR, kami disumpah untuk menjelaskan seterang-terangnya apa yang terjadi. Itu pun saya nggak pernah nyebut nama atau apa. Ya, kembali fokus kita itu kelakuan. Ya kan? Mudah-mudahan dari proses itu, ya kan, yang berkelakuan gitu bisa berubah lah. Itu aja. Bisa berubah gitu bang ya? Bisa tobat gitu ya? Nah, Bang Abang juga ngepret juga nih Pak JK. Ini yang masalah kasus ini ya, power plant yang 35.000 megawatt. Ini Abang sampai menantang JK untuk adu argumentasi mengenai kondisi dan keberadaannya gitu. Saya kira begini, pada saat kami dilantik, kami meminta mereview, agar supaya proyek listrik ini bisa banyak yang selesai. Ya kan banyak konsesi-konsesi dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang nggak punya uang, yang nggak punya track record, yang nggak punya kemampuan lah. Udah direview bang ya? Saya kira secara umum sudah. Berapa pemain bang di sana? Ya mungkin saya nggak usah sebutkan secara pemainnya ya. Berapa gitu? Ya, tetapi pada waktu itu saya cuma minta review. Saya bingung ada yang semangat banget membantah saya gitu. Kan mestinya kalau tidak ada kepentingan biasa ada dong. Masa cuma minta review gitu. Cuma di review doang ya? Review doang, tapi itulah apa yang terjadi. Tapi itu bagian dari sejarah lah. Agar supaya kita ini diskusi itu biasa. Pengalaman saya kalau nggak ada punya kepentingan, nggak sewot-sewot, santai-santai aja gitu lah. Tapi kalau punya kepentingan ya sewot. Ya. Orang yang sama nggak dengan yang backing Ergelino bang? Wah itu mesti dianalisa lebih lanjut. Sebetulnya wartawan ini lebih tahu daripada saya. Sama JK bang, terakhir perbincangan bagaimana? Ya di kabinet kita biasa aja, nggak ada masalah. Tapi akan direview nggak bang, masalah power plant yang nanti? Saya kira akan diupayakan semaksimum mungkin lah, agar target-target bisa tercapai. Ya. Itu memang kalau bahasa sederhananya pada saat berapa tahun lalu banyak diberikan konsesi kepada berbagai perusahaan yang saya katakan nggak punya record juga nggak punya network, nggak punya financial capacity. Padahal waktu itu tarif listrik yang PLN mau bayar hanya 5 sen, 5,5 sen per kilowatt. Pada harga itu sebetulnya nggak menarik proyek listrik karena di bawah harga return kapital lah ya. Nah belakangan ini kan dinaikkan jadi 8,5 sen. Pada harga ini baru yang benar-benar punya kemampuan, punya minat, mau masuk. Tetapi konsesinya rata-rata udah habis semua. Ya kan? Kami memang minta sama dirut PLN kalau misalnya nggak ada kemajuan, ya kan? Udah waktunya dicabut lah. Ya kan? Supaya kita bisa ajak yang betul-betul punya kemampuan, punya track record, sehingga target-target bisa dicapai. Nah, ini bang, abang tidak hanya selesai di urusannya Pak JK, masuk lagi abang ke Bang Sudirman Said juga nih. Ini kira-kira kenapa lagi abang bertentangan terus lagi sama mereka deh? Sebetulnya kami nggak bertentangan, tapi ya tugas Menko. Dibandingkan dengan kabinet-kabinet yang lalu memang berbeda. Presiden merumuskannya dalam Kepres, ya bahwa tugas Menko itu tidak hanya koordinasi, tetapi juga pengendalian, supervisi, agar kebijakan itu sinkron dari atas ke bawah. Jadi harap dipahami, ya kan, kenapa kami
istilahnya memberikan solusi, memberikan garis strategi kemana. Karena fungsinya Menko untuk koordinasi, supervisi dan pengendalian. Dan itu dibicarakan di sidang kabinet awal-awal bahwa tidak boleh ada menteri merumuskan sendiri kepres atau peraturan pemerintah tanpa koordinasi dengan Menko-nya. Nah, ini sehubungan dengan Freeport gimana Bang kira-kira Bang? Abang kan tahu nih, kita nih Freeport ini jadi masalah tuh, dan di sini kan ada perbedaan-perbedaan antara Sudirman Said sama Abang sampai Pak Jokowi juga beda gitu Bang. Saya kira Pak Jokowi sih garisnya jelas. Iya, garisnya jelas. Ya kan? Kami juga jelas. Karena Freeport ini sudah puluhan tahun di Indonesia, manfaatnya buat Indonesia sedikit sekali. Ya, karena pada perpanjangan kontrak tahun 80-an ada 4 kali lipat lah biasa, ya kan? Nah, kami tidak ingin itu terulang kembali. Ada 5 tuntutan yang Presiden mau. 1, Freeport agar membayar royalti yang lebih tinggi. Ya, kami sarankan antara 5-6%. Dari tahun 67 sampai 2013 hanya bayar 1%. Belakangan 3,6%. Memang saran kami 6-7% agak lebih tinggi dari perbandingan internasional sebagai kompensasi dari pembayaran yang dulu sangat rendah. Yang kedua, kami ingin Freeport itu limbahnya diproses dong. Kan New York Times dulu pernah kritik Freeport membuang limbah seenaknya. Ada sulfurnya, zaman dulu mungkin ada cyanidanya, dan sebagainya. Padahal yang gede-gede yang lain proses kok limbahnya gitu. Ini kompensasi lah ya. Ya, yang ini bakal diperpanjang nggak Bang kira-kira Freeport nih? Jangan terlalu cepet dong nanyanya. Gitu. Nah, jadi gimana tuh? Yang ketiga adalah harus divestasi. Ya kan? Betul. Freeport selalu cari alasan buat mengundur-undurkan divestasi. Dan sebetulnya pemerintah nggak usah mengeluarkan uang. Karena dulu pada saat dikasih hadiah lah, ya pejabat. Sekali lagi saya nggak mau nyebut orangnya nih, kelakuannya. Ditunda nih Bang, divestasinya. Dikasih saham 10%, pembiayaannya dibiayai oleh Freeport, nanti dicicil dari dividen. Jadi sebetulnya pemerintah juga bisa melakukan hal yang sama swasta aja bisa kok. Dulu, ya kan? Nah, yang keempat adalah soal smelter. Ya kan? Sebetulnya dari kontrak karya yang keberapa udah ada janji bikin smelter. Enggak juga dilakukan. Kemudian tahun 2009 ada undang-undang yang mengharuskan bikin smelter, kagak juga gitu lah. Kalian mau bikin Kalimantan dulu, Sulawesi itu. Yang kami ingin Freeport penuhin ini semua. Baru kita ngomong perpanjangan. Tapi seandainya Freeport kagak mau, ya balikin dong kontrak karyanya. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, seperti diketahui, ini ada Gunung Grasberg sudah habis, lagi masuk ke lehernya di bawah tanah. Di samping itu ada cadangan ke kanan lagi, cadangan ke kiri lagi. Cadangan total Freeport itu kira-kira 16 juta ton emas. Sekitar 3 miliar lebih pounds dari koper. Belum rare material. Jadi seandainya Freeport nggak mau dengan syarat-syarat tadi, balikin dong. Wah, Indonesia dapat durian runtuh. Karena cadangan emas Bank Indonesia hanya 100.000 ton. Iya kan? Cina hanya berapa juta ton. Kalau kita masukkan cadangan emas tadi, 16 juta ton. Kira-kira berapa tuh rupiah bisa menguat? Bisa 2.000-3.000 perak per US dollar. Ya. Tapi kami cukup yakin Freeport pasti nyerah. Asal kita kompak, asal kita jangan inlander. Tapi udah mau tuh menteri-menterinya Bang? Apanya? Menteri-menteri, ada menteri yang udah mau perpanjangan itu ngotot. Ya, tapi kan Presiden menjelaskan dalam wawancara, enggak, 5 ini dipenuhin. Ya kan? Jadi kemarin Pak Jokowi ke Amerika, ada nggak pembicaraan tuh Bang di sana? Nggak ada. Ya, kita juga jangan norak gitu lah. Membaca geopolitik hubungan Indonesia-Amerika seperti pada geopolitik tahun 70-an. Dulu misalnya
Perdana Menteri Mossadegh di Iran dipilih secara demokratis. Dia nasionalisasi perusahaan minyak bumi Amerika. Amerika langsung atur kudeta, jatuh, ya kan, ditembak Mossadegh-nya, diangkat sah Iran. Nah, tahun 60-an, 70-an itu biasa main begitu, karena dalam konteks perang dingin. Kalau sekarang bukan itu sebetulnya yang Amerika ingin jelas dari Indonesia. Geopolitiknya sudah berubah. Satu pertanyaan paling penting Amerika, ya kan? Indonesia ikut siapa? Pro China atau pro kita? Betul. Nah, yang jadi moderator Pak Jokowi di Washington sebelumnya datang ke kantor saya, Bus 3. Pertanyaannya cuma sederhana, Dr. Ramli, what is your policy toward China? Polisi Anda terhadap China apa? Itu yang paling penting buat Amerika. Saya bilang, Indonesia tidak mau di bawah hegemoni Amerika. Apalagi China. Gitu loh. Kita mau berdaulat, menjalankan politik bebas aktif. Oh, senang dengan jawaban itu. Yang kedua yang Amerika pengen tahu, bagaimana polisi kita terhadap ekstremis fundamentalis seperti ISIS dan teroris. Kalau kita itu udah jelas, yang lain-lainnya itu sekunder. Jadi Freeport ini sekunder di Amerika, Bang? Iya, apalagi Jim Moffett kan dari Partai Republik, yang kuasa sekarang kan Partai Demokrat. Ya, nah, artinya apa? Banyak elit Indonesia masih berpikir dalam konteks geopolitik tahun 60-an, 70-an. Menganggap kalau kita nggak deal sama Freeport, Amerika marah, bakal bikin susah pemimpin Indonesia. Nggak, waduh ini zaman udah tahun 2000, saya minta elit juga belajarlah geopolitik yang betul. Ini hanya masalah geopolitik atau masalah suap menyuap, Bang? Ada juga soal suap menyuap. Nah, kita kan juga tidak ingin melakukan nasionalisasi, ya kan? Saya nggak seberani Bung Karno, tetapi kita ingin satu hubungan yang fair, yang transparan, yang apa namanya nih, yang adil dong. Selama ini kan kita diakali. Nah, Bung Arya, kita ini miskin karena kita kaya. Karena kita kaya, sumber daya alam macam-macam banyak yang mau ngakalin kita. Kalau kita juga sumber daya alamnya miskin, kagak ada yang mau ngakalin kita. Siapa yang ngakali, Bang? Nah, masa udah 70 tahun merdeka masih begitu juga? Cara berpikirnya itu inlander. Gampang sekali diakali gitu. Nah, selalu di dalam negosiasi perpanjangan kontrak yang gede-gede asing ini, mereka selalu pakai dua taktik. Satu, ngancem-ngancem. Yang kedua, nawarin sweetener. Selain Freeport, contohnya adalah BHP Bilitong. Punya tambang emas, tambang batu bara paling gede di Kalimantan Tengah. Yang kedua, kadar kalorinya di atas 80. Sebentar, Bang, kita sebelum masuk ke masalah Bilitong tadi itu. Tapi saya ingin tahu, Bang, mengenai itu sweetener, apakah sweetenernya ada urusan suap menyuap terhadap menterinya atau bagaimana? Bang, kita akan jawab lagi. Pemirsa, kami kembali lagi yang setelah yang satu ini.